Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kita akan membahas tentang Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi ini yang dulu untuk namanya Masjid Ba'alwi, untuk namanya masjid ini dulu kita terangkan namanya adalah bukan Masjid Ba'alwi. Namanya adalah Masjid Bani Ahmad. Masjid Bani Ahmad karena yang membangun adalah Bani Alwi, keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, yaitu Jadid bin Ubaidillah dan Basri bin Ubaidillah. Keturunan tiga orang ini ketika masuk ke kota Tarim, mereka merencanakan daripada untuk pembangunan masjid. Karena mereka menempati kota Tarim, mereka ingin membangun masjid yang pada waktu itu diketuai oleh Sayyidina Ali Khalid Ghassan. Makanya terkenalnya Masjid Ba'alwi itu dibangun oleh Sayyidina Ali Khalid Ghassan karena beliau yang memiliki gagasan, disetujui oleh Bani Basri dan Bani Jadid. Yang membangun tiga, Bani Basri, Bani Jadid, Bani Alwi, atas gagasan Sayyidina Ali Khalid Ghassan. Jadi kalau ada kitab-kitab mengatakan bahwasannya yang bangun Sayyidina Ali Khalid Ghassan, benar, karena beliau berarti diambil dari yang menggagas. Kalau arti secara luasnya yang membangun adalah Bani Basri, Bani Jadid dan Bani Alwi. Nah, nama masjidnya Sayyidina Ali Khalid Ghassan walaupun beliau memiliki gagasan tidak menamakan dengan nama Masjid Ba'alwi karena Alwi menisbah kepada kakek beliau Alwi bin Ubaidillah, tidak. Beliau mengambil dengan beliau mengambil dengan sebutan Masjid Bani Ahmad. Bani Ahmad bin Muhajir. Karena yang membangun adalah keturunan dari tiga ini. Nah, untuk nama masjid itu ada tiga yang terkenal. Yang terkenal nama masjid itu ada tiga. Satu dikatakan Masjid Bani Ahmad. Sudah kita terangkan penyebabnya, yaitu karena yang bangun adalah keturunan Sayyidina Ahmad Al-Muhajir dari Bani Jadid, Bani Basri dan Bani Alwi. Ya? Itu makanya dinamakan Masjid Bani Ahmad. Yang kedua apa? Yang kedua dinamakan sebagai Masjidil Gaum. Masjidil Gaum. Yang kedua masjid itu masjid ini mendapat julukan Masjidil Gaum. Ini masjidnya mendapat julukan, ini nampak dari atas ya. Nampak dari atas. Mendapat julukan Masjidil Gaum. Naam. Mendapat julukan Masjidil Gaum. Ini nampak dari barat, dari arah barat ini. Dari arah barat mana ini? Barat mana ini? Barat dari arah timur. Dari barat sebelah selatan. Dari arah selatan ini, selatan barat. Dari arah barat karena itu pengimaman di di situ sudut. Sekarang udah ada tambahan masjid. Nanti besok kita akan terangkan bagaimana asal masjidnya itu, ada apa aja di dalamnya, besok kita akan terangkan. Sekarang kita masuk ke nama dulu. Kita sedikit-sedikit supaya nggak terlalu bingung. Itu kalau ini pemandangan dari atas ya. Pemandangan dari atas itu ada Masjid Ba'alwi. Naam. Ini bagian masjidnya. Oh, ini kurma. Oke. Masjidnya ada tiga nama ya yang terkenal. Masjid Bani Ahmad sudah kita terangkan. Yang kedua adalah Masjidil Gaum. Mendapat julukan Masjidil Gaum. Kenapa dikatakan Masjidil Gaum? Karena di situ tempatnya daripada orang-orang saleh beribadah. Besok kita akan terangkan siapa aja yang beribadah di Masjid Kota Tarim. Di masjid itu tempat-tempat mereka ibadah. Nah, itu dikatakan Masjidil Gaum karena tempatnya Al-Gaum yang dimaksud adalah Al-Auliya. Al-Auliya Al-Salihin. Mereka semuanya beribadah. Bahkan dikatakan bahwasannya di masjid tersebut seperti Al-Habib Abdurrahman Segaf dan para aulia yang ada di kota Tarim, mereka sholat tahajud, semuanya sholat tahajud di Masjid Ba'alwi. Di masjid ini, Masjidil Gaum ini ya. Kita sebut sekarang dengan sebutan yang kedua Masjidil Gaum.
sholat di masjid tersebut mulai malam kira-kira jam 1 mereka tahajud sholat. Jadi mereka itu apa namanya, asirat fi ba'alwi ma yantofi, ma yantofi, tidak dimatikan lampu di sana karena malamnya seperti siang. Jadi ketika malam hari semuanya mereka sudah punya tempat-tempat. Besok kita akan tunjukkan tempat-tempatnya, di antaranya Habibullah Haddad, Al-Faqihil Muqaddam, dan para habaibnya yang lain yang di mana mereka sholatnya. Jadi kalau kalian ke sana sudah tahu ini loh tempat-tempat ibadahnya mereka para solihin seperti itu. Insya Allah nanti kita akan rangkum juga. Nah, tadi ada sedikit ta'dil ya, yang di mana yang di tentang Sayyidina Muhammad Sohibul Mirbat itu ada sedikit salah ketik gitu aja, tapi sudah diperbaiki, nggak ada masalah. Apa namanya, masjid ini dikatakan Masjidil Gom karena para solihin semuanya sholat di tempat tersebut. Sholat di tempat tersebut setiap malam mereka beribadah di situ. Ketika sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh, mereka keluar semuanya dari masjid tersebut. Kemana? Ke masjid mereka masing-masing. Karena masjid di sana itu berdekatan. Di antaranya seperti Masjid Segab dengan Masjid Ba'alwi. Jaraknya cuma nggak sampai berapa meter, cuma 200 meter atau 300 meter sebetulnya, 200 meter. Di situ ada masjid juga, masjid sangat banyak sekali di situ. Nah, ketika malam hari mereka sering digunakan beribadah orang-orang soleh, iktikaf di situ, membaca Al-Quran di situ, sehingga masjid tersebut mendapat julukan daripada Masjidil Gom, masjidnya orang-orang soleh, masjidnya para wali Allah. Makanya dikatakan sebagai Masjidil Gom. Itu nama yang kedua.